Halo guys, welcome back to my YouTube channel Wahid Taufikur Rahman. Di video kali ini kita mau bahas sebuah aksesoris lagi buat ROG Ally. Jadi ya udah kelihatan di depan kita udah ada sebuah soft case atau case. Nah di sini kita bakal coba bahas beberapa detail yang ada di case ini gitu ya. Jadi untuk casing ini sendiri kita bisa dapatkan dengan harga di Rp135.000 gitu ya. Jadi nanti link pembeliannya bakal gue cantumkan di deskripsi. Dan kita bakal coba lihat seberapa fit case murah ini gitu ya dibanding dengan beberapa case yang terkenal lainnya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah sempat pakai Skull & Co, G-Shock, ada juga dari brand-brand yang lain gitu ya. Nah ini kita bakal coba pasang dan melihat beberapa detail yang ada di case ini gitu ya. Jadi untuk bahannya sendiri ini bahannya TPU ya. Ini tuh bahannya ada campuran plastik, silikon dan juga karet. Jadi bahannya lentur tapi nggak mudah robek gitu ya. Nah, untuk detailnya sendiri di sini ada beberapa lubang yang nanti kita bakal lihat apakah ini presisi atau enggak. Jadi di sini ada buat exhaustnya dan di sini ada buat tombol power sekaligus fingerprint ya. Yang menarik ini dibuat landai ya. Jadi dibuat cekung seperti ini untuk memudahkan akses kita saat menyentuh tombol powernya ya. Terus di sini ada dua lubang buat LED indikator. Ini ada buat volume up, volume down. Dan di sini ada buat slot ya, ini buat charging dan juga SG portnya. Terus di sini ada dua buah lubang, ini buat micro SD dan juga port jack audio ya. Ini dari tampak atas seperti ini. Terus di bagian bawahnya ini polosan aja. Di bagian kanan kiri ini ada grip yang lumayan enak gitu ya dibandingkan tanpa case. Jadi di bagian sampingnya ini ada beberapa motif ya. Ini dibikin motif seperti ini. Fungsinya biar enak ya. Jadi waktu kita megang casingnya ini lebih nyaman gitu karena ini dibikin naik turun gitu. Terus di sini ada grip semacam gerigi-gerigi yang bikin kita buat pegangnya tuh juga enak gitu ya. Jadi pas banget di genggaman kita ini gerigi-gerigi seperti ini. Jadi gripnya lebih mantap. Dan di bagian motif belakangnya sendiri ini ada aksen yang lumayan atraktif ya. Jadi ini ada beberapa aksen lah yang dibikin agar lebih menarik gitu ya untuk si case ini. Ini polosan bolong langsung gitu ya buat intake si fan ROG Ally. Terus ini ada buat tombol makro kanan kiri. Dan kalau dilihat ini detail to attention-nya cukup menarik ya. Ini dibikin setipis mungkin gitu ya. Tapi nggak langsung diputusin aja. Dan ini bagus sih menurut gue. Jadi nggak gampang melehoi gitu ya. Terus dia punya stand lipat seperti ini kayak gini. Jadi kalau didirikan kurang lebih penampakannya seperti ini. Dan ya itu aja sih untuk detail-detail case-nya itu sendiri. Jadi langsung aja kita pasang buat ke si ROG lainnya. Jadi untuk cara pasangnya sendiri gampang banget. Ini kayak case-nya Skull & Co ya. Kita tinggal masukin dari atas ke bawah. Terus bagian atasnya kita tinggal tekan seperti ini. Kita rapihkan. Sudah sesimpel itu ya. Jadi feel genggamnya ini lumayan mantep, enak banget gitu ya. Di bagian belakang-belakangnya ini ada gerigi-gerigi buat kita ngegripnya, jadi lebih nyaman. Cuman mungkin minusnya di sini untuk gripnya bagian depannya ini tuh nggak ke-cover sama si case-nya ya. Jadi waktu kita pegang seperti ini, tangan kita jadi ada gap gitu ya antara dari case ke si body ROG lainnya. Jadi kalau yang G-Shock itu kan nutupin langsung ke sini ya, jadi lebih nyaman. Terus kalau kita lihat sendiri, ya ini sebenarnya casing mudah dilepas, tapi nggak mudah lepas juga gitu ya. Nggak bisa copot sendiri juga. Jadi kalau dilihat ini, kalau kita kayak gini kan, ya mudah keangkat. Cuman satu yang perlu diapresiasi dari casing ini gitu ya, walaupun dengan harga yang relatif murah, dia punya detail to attention yang sangat baik ya. Lihat di sini ini ada cekungan. Fungsinya apa? Fungsinya buat kita saat neken tombol back itu nggak keganggu sama cutting si casingnya ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah punya casing punya Skull & Co, gue sempat lihat reviewnya, dia nggak ada cekungan seperti ini. Itu untuk Skull & Co ya, yang harganya harusnya lebih tinggi dibandingkan case ini. Jadi dia flat rata langsung dan itu nyebabin waktu kita nyentuh si tombol B ini agak kurang nyaman ya. Dan di bagian kirinya pun sama gitu ya. Jadi ini ada semacam lekukan gitu ya. Yang sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ini adalah buat nyamain garis dari si ROG lainnya itu sendiri.
Jadi di sini kan ada aksen lengkung ya, dan dia ngikutin lengkungannya di bagian kirinya juga. Nah ini dia, seperti itu. Nah ini yang tadi gue bilang, untuk tombol powernya dibikin cekung agar kita mudah mengakses si tombolnya ini ya. Jadi ini salah satu detail to attention yang cukup baik. Dan di bagian belakang standnya juga berfungsi dengan baik gitu ya. Di bagian belakang juga kita bisa lihat bahwa cutting si casing ini tuh sangat presisi. Kita bisa lihat seberapa presisinya casing ini gitu ya. Gap antara kanan kiri tombol makro ini sama. Terus kita bisa lihat juga cutting untuk intake fan ini juga rapi, menyesuaikan dari lubang-lubang yang ada di si ROG lainnya. Nah ini juga ada stand ya, yang tadi kita udah bahas, dimana standnya cukup berguna gitu ya. Jadi kalau kita mau ngediriin si ROG lainnya, kita tinggal buka standnya dan sudah bisa berdiri gitu ya. Standnya juga nggak gampang keluar, jadi di sini ada mekanisme penguncinya juga. Tuh. Kalau udah terkunci kayak gini dia nggak gampang keluar, nggak geleber-geleber gitu ya. Jadi ini aman. Kita kunci lagi. Dan untuk detail yang lainnya, kalau teman-teman pernah perhatiin ada beberapa keluhan pengguna case di ROG Ally, si tombol RT dan LT-nya ini nyangkut ya. Tapi kalau bisa dilihat ini cuttingnya cukup presisi ya. Jadi waktu kita tekan sampai mentok, ini nggak ada tombol RT ini yang nyangkut ke si casing ini. Jadi nggak ada yang perlu digunting-gunting tuh di bagian sininya. Jadi ini nggak mengganggu sama sekali, itu nggak mengganggu. Dan ini kalau kita tekan full ya udah nyampe mentok gitu ya, nggak nyangkut ke si casingnya. Begitupun yang LT-nya sama. Tombol-tombol lain jadi nggak ada masalah. Analog juga ya nggak bakal kena masalah gitu ya, karena ini case-nya nggak melindungi si analognya. Terus kalau dilihat lagi, cutting bagian exhaust-nya ini sangat rapi ya. Teman-teman bisa lihat bahwa si exhaust-nya ini tuh benar-benar pas sama case si ROG lainnya. Tuh. Lubangnya itu tuh benar-benar dibikin sama. Palingan yang bagian pojok-pojoknya aja ya. Nih, pojok-pojoknya si ROG Ally itu dia dia ada motong kayak gitu ya, lurus, sedangkan si case-nya ini tuh enggak. Tapi so far ini semuanya presisi ya, nggak ada yang lubangnya itu tuh ketutup, bahkan mepet setengahnya gitu ya lubangnya ketutup, itu tuh enggak. Jadi semuanya presisi banget. Dari bagian atas juga kelihatan bahwa tombol-tombol di sini semuanya aman, tombol volume up, volume down semuanya enak. LED indikator yang notabene lubangnya kecil itu sangat presisi, teman-teman bisa lihat seberapa presisinya casing ini gitu ya. Jadi kesimpulannya dengan harga di Rp135.000, casing ini mungkin jadi salah satu casing yang paling baik gitu ya untuk kualitas dan kepresisiannya. Karena kalau kita bisa melihat case dari Skull & Co yang modelnya juga menyerupai seperti ini, itu tuh harganya dibanderol di 300 atau di 200 ribuan gitu ya, gue lupa, dengan bahan yang relatif kurang lebih sama lah ya. Dan justru malah ada beberapa notes yang dia nggak punya detail to attention yang lebih baik daripada casing ini gitu ya. Jadi kayak tombol B nya ini nggak ada lekungan, sisanya sih sama ya, sisanya sama-sama presisi. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. So far untuk casing ini di harga Rp135.000 sangat worth it di kelas harganya gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Thank you. Presisi.